Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek 1 dan proyek 2 yang telah kelompok kami kerjakan, yaitu tentang pengaruh pengetahuan keuangan, sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada sentra kerajinan batik. Sebelum melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Zetra Aulia Francisca, yang kedua dengan saya sendiri yaitu Amalia Yulianti, lalu yang ketiga ada Konita Lutfia, dan yang keempat ada Safira Dara Aprilia. Uji validitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menguji apakah suatu instrumen penelitian yang digunakan dalam riset benar-benar mampu mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Uji validitas pada umumnya yang sering digunakan adalah dengan Pearson correlation, yaitu membandingkan item pertanyaan ke total skor variabel yang terdiri dari item-item pertanyaan. Suatu data dapat dikatakan valid jika korelasinya lebih dari 0,05 atau ada korelasi antara item dengan total skornya. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur dalam melakukan pengukuran. Alat ukur yang baik jika dapat digunakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Instrumen penelitian dapat dikatakan konsisten jika reliable, yaitu dengan indikator nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Cara pengujiannya adalah dengan menguji item-item pertanyaan dalam instrumen penelitian. Uji validitas dan reliabilitas. Pada tabel uji validitas dan reliabilitas berisi data-data yang telah kami peroleh dari 30 responden yang telah mengisi semua kuesioner yang kelompok kami bagikan. Uji validitas kuesioner X1, X2, dan Y. Uji validitas kuesioner pengetahuan keuangan atau X1. Selanjutnya yaitu di sini terdapat output dari hasil uji validitas kuesioner pengetahuan keuangan X1 dengan menggunakan aplikasi SPSS. Analisis. Hasil uji validitas variabel pada sikap keuangan menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pada sikap keuangan dalam penelitian ini dinyatakan bahwa semua data adalah valid. Diketahui di tabel terlihat dari hasil Pearson correlation variabel X1 ke 1, X1 ke 2, X1 ke 3, X1 ke 4, X1 ke 5, X1 ke 6, X1 ke 7, X1 ke 8, X1 ke 9, dan X1 ke 10. Semuanya lebih dari 0,025, bahwa nilai total dari setiap variabel mempunyai titik bintang 2, yaitu 0,542, 0,836, 0,824, 0,706, 0,643, 0,763, 0,725, 0,732, 0,691, dan 0,704. Di mana untuk titik bintang 2 mempunyai arti korelasi yang signifikan sebesar 0,01. Hal ini membuktikan bahwa semua indikator dari variabel sikap keuangan dinyatakan valid. Selanjutnya di sini terdapat hasil output dari uji validitas kuesioner sikap keuangan atau X2 dengan menggunakan aplikasi SPSS. Analisis. Hasil uji validitas variabel pada sikap keuangan menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pada sikap keuangan dalam penelitian ini dinyatakan bahwa semua data valid. Diketahui di tabel terlihat dari hasil Pearson correlation variabel X2 ke 1, X2 ke 2, X2 ke 3, X2 ke 4, X2 ke 5, X2 ke 6, X2 ke 7, X2 ke 8, X2 ke 9, dan X2 ke 10 bahwa semuanya melebihi 0,025.
bahwa nilai total dari setiap variabel mempunyai titik bintang 2, yaitu 0,568, 0,648, 0,54, 0,683, 0,655, 0,644, 0,656, 0,420, 0,725, 0,506, di mana untuk titik bintang 2 mempunyai arti korelasi yang signifikan sebesar 0,01. Hal ini membuktikan bahwa semua indikator dari variabel sikap keuangan dapat dinyatakan valid. Slide selanjutnya, uji validitas kuesioner perilaku manajemen keuangan atau Y. Pada tabel berikut, dapat terlihat hasil proses pengujian data validitas dari setiap pertanyaan atau pernyataan 30 orang responden kuesioner yang telah mengisi kuesioner perilaku manajemen keuangan atau Y yang telah diuji dengan menggunakan SPSS yang terdiri dari variable view, data view, dan terlihat hasil akhir perhitungan dari tampilan output SPSS. Data tersebut dinyatakan signifikan atau valid. Slide selanjutnya, kesimpulan validitas dari hasil analisis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji validitas variabel pada perilaku manajemen keuangan menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pada perilaku manajemen keuangan dalam penelitian ini dinyatakan bahwa semua data valid. Yang kedua, diketahui tabel terlihat dari hasil person correlation variabel Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10 lebih dari 0,025, bahwa nilai total dari setiap variabel mempunyai titik bintang yaitu 0,768, 0,775, 0,825, 0,740, 0,833, 0,859, 0,786, 0,738, 0,525, 0,677, di mana untuk titik bintang mempunyai korelasi yang signifikan sebesar 0,01. Yang ketiga, hal ini membuktikan bahwa semua indikator dari variabel perilaku manajemen keuangan dinyatakan valid atau signifikan. Uji reliabilitas kuesioner X1, X2, dan Y. Pertama, ada uji reliabilitas pengetahuan keuangan atau X1. Pada tabel berikut dapat terlihat hasil proses pengujian reliabilitas dari kuesioner pengetahuan keuangan yang telah diuji dengan menggunakan SPSS dan terlihat hasil akhir perhitungan dari tampilan output SPSS. Data tersebut dinyatakan signifikan atau valid dan reliable, dapat dipercaya. Slide selanjutnya, kesimpulan reliabilitas dari hasil analisis yaitu sebagai berikut. Dari output reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alpha atau A dari seluruh item instrumen lebih dari 0,60. Berarti semua item dari data atau instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dari hasil reliabilitas pada variabel pengetahuan keuangan menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha 0,913, nilai ini lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir atau item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran untuk skala pengetahuan keuangan dinyatakan reliable atau dapat dipercaya. Kedua, ada uji reliabilitas kuesioner sikap keuangan atau X2. Pada tabel berikut dapat terlihat hasil proses pengujian reliabilitas dari kuesioner sikap keuangan yang telah diuji dengan menggunakan SPSS dan terlihat akhir perhitungan dari tampilan output SPSS. Data tersebut dinyatakan signifikan atau valid dan reliable atau dapat dipercaya.
Slide selanjutnya, kesimpulan reliabilitas dari hasil analisis yaitu sebagai berikut. Dari output, reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alfa atau A dari seluruh item instrumen lebih dari 0,60. Berarti semua item dari data atau instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dari hasil reliabilitas pada variabel sikap keuangan menunjukkan bahwa nilai Cronbach alfa 0,785. Nilai ini lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir atau item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran untuk skala sikap keuangan dinyatakan reliable atau dapat dipercaya. Ketiga, uji reliabilitas kuesioner perilaku manajemen keuangan atau Y. Pada tabel dapat terlihat hasil proses pengujian reliabilitas dari kuesioner perilaku manajemen keuangan yang telah diuji dengan menggunakan SPSS dan terlihat akhir perhitungan dari tampilan output SPSS. Data tersebut dinyatakan signifikan atau valid dan reliable dapat dipercaya. Selanjutnya, kesimpulan hasil dari analisis yaitu sebagai berikut. Dari output, reliabilitas menunjukkan nilai koefisien alfa atau A dari seluruh item instrumen lebih dari 0,60. Berarti semua item dari data atau instrumen dapat dipercaya keandalannya. Dari hasil reliabilitas pada variabel perilaku manajemen keuangan menunjukkan bahwa nilai Cronbach alfa 0,890. Nilai ini lebih dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir atau item yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran untuk skala perilaku manajemen keuangan dinyatakan reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Konita Lutfia. Analisis, regresi, dan korelasi berganda. Ini adalah hasil dari output analisis korelasi antara X1 dan Y dan X2 dengan Y, di mana ada 3 variabel yaitu pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku manajemen keuangan. Selanjutnya analisis. Diperoleh koefisien korelasi linier atau R di antara pengetahuan keuangan atau X1 dan perilaku manajemen keuangan atau Y sebesar 0,725 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sikap keuangan atau X2 dan perilaku manajemen keuangan atau Y sebesar 0,760 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Uji korelasi antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y. Uji korelasi antara X1 dengan Y. 1. Hipotesis HO tidak ada hubungan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku manajemen keuangan. HA ada hubungan antara sikap keuangan dengan perilaku manajemen keuangan. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, keputusan. Dari tabel correlation pada output SPSS diperoleh signifikan sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Yang keempat, kesimpulan. Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara pengetahuan keuangan dengan perilaku manajemen keuangan. Nilai R sama dengan 0,000 dapat menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku manajemen keuangan. Selanjutnya, nilai korelasi antara X2 dengan Y. Yang pertama, hipotesis. HO tidak ada hubungan antara sikap keuangan dengan perilaku manajemen keuangan. HA ada hubungan antara sikap keuangan dengan perilaku manajemen keuangan. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, keputusan. Dari tabel correlation
pada output SPSS diperoleh signifikan sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Yang keempat, kesimpulan. Terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara sikap keuangan dengan perilaku manajemen keuangan. Nilai R sama dengan 0,000 dapat menunjukkan adanya hubungan antara sikap keuangan dengan perilaku manajemen keuangan. Analisis regresi linier berganda. Selanjutnya, kita akan menggunakan analisis regresi. Tujuan dari analisis regresi adalah untuk memprediksi besar variabel terkait dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Tabel-tabel ini adalah hasil output analisis regresi, ANOVA, dan juga koefisien. Koefisien, korelasi, dan determinasi berganda. Bagian ini menggambarkan derajat keeratan hubungan antar variabel. Pada tabel model summary tersebut diperoleh koefisien korelasi linier berganda atau R sebesar 0,789. Koefisien determinasi berganda R pangkat 2 sebesar 0,622 atau 62,2%. Nilai signifikan F change sama dengan 0,000 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi berganda. korelasi sebesar 0,789. Selanjutnya yaitu uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Uji koefisien determinasi berganda yang pertama itu ada hipotesis HO, yaitu tidak ada pengaruh pengetahuan keuangan dan sikap keuangan secara simultan atau bersama-sama terhadap perilaku manajemen keuangan. Sedangkan HA yaitu ada pengaruh pengetahuan keuangan dan sikap keuangan secara simultan atau bersama-sama terhadap perilaku manajemen keuangan. Yang kedua itu ada dasar pengambilan keputusan. HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan FC lebih dari 0,5. Yang selanjutnya ada HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan FC kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah uji korelasi antara X1 dengan Y dan X2
ada analisis. Konstanta 10,022 menyatakan jika tidak ada pengetahuan keuangan atau X1 sama dengan 0 dan sikap keuangan X2 sama dengan 0, maka perilaku manajemen keuangan atau Y akan sebesar 10,022%. Koefisien regresi X1 sama dengan 0,344 menyatakan jika pengetahuan keuangan bertambah satu satuannya atau 1%, sedangkan sikap keuangan tetap, maka akan meningkatkan perilaku manajemen keuangan sebesar 0,344. Koefisien regresi X2 sama dengan 0,481 menyatakan jika sikap keuangan X2 bertambah satu satuannya atau 1%, sedangkan pengetahuan keuangannya tetap, maka meningkatkan perilaku manajemen keuangan atau Y sebesar 0,481%. Selanjutnya ada uji persamaan regresi linier berganda atau tabel ANOVA. Di samping adalah tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA tersebut diperoleh nilai signifikan yaitu sebesar 0,000 yang akan digunakan untuk uji persamaan regresi linier berganda. Uji persamaan regresi linier berganda. Yang pertama itu ada hipotesis. HO yaitu persamaan regresi linier berganda yang terbentuk tidak signifikan. Sedangkan HA itu persamaan regresi linier berganda yang berbentuk signifikan. Dan yang kedua itu ada dasar pengambilan keputusan. Jika HO diterima dan HO ditolak, maka nilai signifikan lebih dari 0,05. Sedangkan HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Yang ketiga itu ada keputusan. Karena signifikannya itu sama dengan 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA-nya diterima. Dan kesimpulannya yaitu persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan 10,022 ditambah 0,344 X1 ditambah 0,481 X2. Selanjutnya itu ada analisis. Walaupun secara parsial diperoleh hasil terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku manajemen keuangan dan antara sikap keuangan dengan perilaku manajemen keuangan, namun secara simultan diperoleh hasil terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keuangan dan sikap keuangan atau secara bersama-sama dengan perilaku manajemen keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.